Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi pengetahuan dan jejak-jejak sejarah Nusantara. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya menghormati para pendahulu kita atau leluhur, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian warisan yang akan dinikmati oleh generasi yang mendatang. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini tetap hidup dan makin berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta memiliki 17 kecamatan, 9 kelurahan, dan 183 desa. Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan beberapa kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Karawang di sebelah barat dan sebagian utara, Kabupaten Subang di sebelah timur dan sebagian utara, Kabupaten Bandung Barat di sebelah selatan, Kabupaten Cianjur di sebelah barat daya, Kabupaten Bogor, Tanjung Sari di sebelah barat. Oke, untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Purwakarta, mari saksikan video berikut ini. Sejarah Kabupaten Purwakarta, dulu tempat perjuangan, kini jadi kota pensiunan. Sejarah Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu daerah dengan segudang cerita menarik. Terletak di jantung Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini tidak hanya dikenal dengan keindahan budaya Sunda, tetapi juga peradaban masa lampau dan masa kini. Menurut catatan sejarah, Purwakarta sudah memiliki peran yang besar sejak sebelum Eropa datang. Di sana terdapat peradaban kuno yang meramaikan Sungai Citarum sebagai pusat perdagangan tradisional Nusantara. Menariknya, peradaban ini juga membuat bangsa penjajah menjatuhkan ekspansi kekuasaannya ke Purwakarta. Di samping itu, wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu pusat lumbung pangan terkenal dan lokasi penyebaran agama Islam di zaman Kerajaan Mataram. Sampai sekarang, Kabupaten Purwakarta masih dijadikan sebagai tujuan utama bagi masyarakat purna tugas hingga mendapat julukan sebagai kota pensiunan. Purwakarta di era prasejarah. Sejak masa prasejarah, Purwakarta sudah menjadi tempat tujuan perdagangan Nusantara. Diungkapkan arkeolog BRIN Nanang Sabtono, peradaban tersebut dihidupkan oleh mereka yang bermukim di sekitar Sungai Citarum, Cikau, Bandung. Dahulu di tempat ini pernah berdiri sebuah pelabuhan sebagai salah satu pusat perdagangan rempah dan hasil bumi. Kemudian wilayah ini juga terkenal sebagai lokasi pembuatan perahu kayu yang terkenal sebagai transportasi utama masa lalu. Saat Belanda masuk dan mulai menanam hasil bumi di Piangan, dibangunlah jalur-jalur kereta api. Lalu Dendels juga membangun jalur transportasi darat, sehingga transportasi air di Citarum, Purwakarta ini tidak terpakai lagi dan mengalami sebuah kemunduran. Purwakarta sebagai tempat perjuangan. Mengutip Purwakarta Kabupaten.go.id, kemunculan Purwakarta kemudian tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Pada awal abad ke-17, Purwakarta dikenal sebagai daerah perjuangan yang ditandai dengan Sultan Mataram saat mengirimkan pasukan pimpinan Bupati Surabaya ke Jawa Barat untuk menundukkan Sultan Banten. Namun dalam perjalanannya mereka bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.
Tidak lama kemudian Sultan Mataram mengirimkan ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Adipati Ukur. Sayangnya mereka juga mengalami nasib yang sama, terpaksa mundur setelah bentrok dengan pasukan Belanda VOC. Upaya untuk menghambat kekuasaan kompeni terus berlanjut dengan pengiriman penembahan Galuh Ciamis, yaitu bernama RAA Wirasuta, untuk menduduki Rangkas Sumedang atau sekarang daerah Karawang di sebelah timur Citarum. Langkah ini juga diambil sebagai upaya memperkuat pertahanan dan mencegah perluasan kekuasaan kompeni VOC. Kabupaten ini rupanya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Karawang seperti disebutkan sebelumnya. Saat Karawang masih menjadi Rangkas Sumedang, Purwakarta belum memisahkan diri dan justru menjadi penopang ekonomi Kerajaan Mataram. Saat itu Purwakarta dijadikan sebagai salah satu lumbung beras teh yang tersohor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh Kerajaan Mataram sebagai lumbung pangan saat melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia, yaitu terjadi pada abad ke-18 setelah pemerintahan Belanda melepaskan diri dari pemerintahan Inggris pada tahun 1819 hingga sampai tahun 1826. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen kemudian menyepakati pengembalian kewenangan wilayah di kalangan bupati, hingga akhirnya Purwakarta memisahkan diri dari Rangkas Sumedang dan menjadi kabupaten sendiri. Kabupaten Purwakarta juga pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam. Salah satu buktinya adalah penamaan kabupaten ini yang sebelumnya dikenal sebagai Singgangkasih karena warganya penuh dengan ramah tamah dan kasih sayang. Lalu Purwakarta juga memiliki Masjid Agung yang saat ini dikenal sebagai Masjid Agung Baim Yusuf. Dahulu ulama yang terkenal adalah R.H. Muhammad Yusuf yang memiliki pengaruh sangat kuat di tahun 1800-an. Sebagai salah satu tokoh, makam R.H. Muhammad Yusuf saat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Berbicara budaya Sunda, Kabupaten Purwakarta juga memiliki lokasi pelestariannya. Salah satu yang kini menjadi ikon di sana adalah Taman Sri Baduga. Di sini terdapat patung raja kerajaan Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi. Penempatan patung Prabu Siliwangi bukan tanpa alasan, karena pemerintahan sebelumnya, yakni Deddy Mulyadi, ingin mengenalkan kebudayaan Sunda kepada unsur masyarakat di Purwakarta. Saat itu Deddy menyebut jika Raja Prabu Siliwangi membawa semangat orang Sunda dalam menjalankan kehidupan serta menjaga kebudayaan khas Jawa Barat. Selain itu, wisata budaya juga bisa ditemukan di balik Indung Rahayu hingga galeri wayang. Belakangan Kabupaten Purwakarta juga memiliki julukan lain di luar wisata budaya, yakni adalah kota pensiunan. Mengutip laman Humas Jabar, Purwakarta sudah dikenal sebagai kota dari masyarakat yang purna tugas sejak tahun 1980-an silam. Ini terkait tata kotanya yang nyaman serta jauh dari hiruk-pikuk. Selain itu, wilayah Purwakarta juga masih teduh dan banyak ditanami pepohonan dan berada di kawasan dataran tinggi yang membawa suasana menjadi tenang. Belum lagi posisinya yang berada di antara Bandung dan Jakarta yang membuatnya banyak disinggahi oleh orang-orang dari kedua daerah tersebut karena daya tariknya yang jauh dari hiruk-pikuk. Hingga sekarang pesan itu masih melekat dan menjadi pilihan masyarakat kota besar untuk menghabiskan hari tua.
Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.